Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 90. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertarungan sengit antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus dimulai dengan kedua tim memamerkan formasi dan kemampuan unik mereka. Zheng Zan, sang wasit, terkejut melihat formasi aneh yang digunakan Sekte Tang. Sementara Sekte Roh Kudus tampil dengan formasi sederhana namun efektif, dipimpin oleh Lu Genggeng dan Tang Dai di depan, serta Yan Feng dan Guyu di belakang. Begitu pertarungan dimulai, kedua tim langsung melepaskan kekuatan jiwa bela diri mereka. He Chaito dari Sekte Tang menggunakan Binding Light kelas 7, yang dianggap sebagai kesalahan strategis oleh Zheng Zan karena akan cepat menguras kekuatannya. Di sisi lain, Lu Genggeng dari Sekte Roh Kudus berubah menjadi monster raksasa menyeramkan. Sementara Tang Dai berubah menjadi Raja Kerangka dengan pertahanan fisik yang kuat. Yan Feng dan Guyu juga mengeluarkan kemampuan mereka, menciptakan kombinasi serangan darat, udara, dan jarak jauh yang mengesankan. Huo Yuhao dari Sekte Tang segera menyadari betapa berbahayanya tim lawan. Dia memperingatkan rekan-rekannya tentang kekuatan Lu Genggeng sebagai kekejian dan Tang Dai sebagai Raja Kerangka. Sementara itu, Su Tianran yang menyaksikan pertarungan dari jauh mulai menyesal mengizinkan Sekte Roh Kudus berpartisipasi karena kekuatan mereka yang terlalu menakutkan. Pertarungan semakin memanas ketika Su Sanxi dari Sekte Tang menggunakan strategi pemindahan dunia bawah misterius untuk memindahkan Guyu ke tengah formasi mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong'er bekerja sama dengan sempurna untuk menghancurkan otak Guyu, mengakhiri hidupnya. Kematian Guyu membuat Sekte Roh Kudus semakin ganas dengan Lu Genggeng, Tang Dai, dan Yan Feng menyerang Su Sanxi dengan segala kekuatan mereka. Meskipun berada di bawah tekanan, Sekte Tang tidak menyerah. Jiang Nanan dan Xiao Xiao maju untuk membantu Su Sanxi, sementara He Chaito menggunakan mata ketakutan kelas 7 untuk menekan psikologis lawan. Huo Yuhao dan Wang Dong'er terus bekerja sama, siap melancarkan serangan berikutnya. Di episode selanjutnya, karena perbedaan ketinggian, Huo Yuhao hanya bisa mencium aroma lembut yang datang dari depan. Namun, dia tidak punya waktu untuk menikmati aroma itu. Saat ini, fokusnya tertuju pada pertarungan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, sayap yang memancarkan cahaya menyilaukan menutupi Huo Yuhao dan Wang Dong'er, dan cahaya putih yang kuat memancar dari tubuh mereka. Di sisi lain, Su Sanxi, meskipun dikelilingi oleh 3 master jiwa jahat yang kuat, tersenyum dengan percaya diri. Senyumnya terlihat sedikit kurang ajar, seolah-olah dia sudah merencanakan sesuatu. Cahaya hitam pekat muncul lagi dari tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya hitam dan putih saling bersilangan. Domain Xuanwu milik Su Sanxi menghilang, digantikan oleh bola cahaya putih yang menyilaukan. Serangan dari 3 master jiwa jahat, terutama 2 garis cahaya biru dingin dari Yan Feng, mencapai Su Sanxi. Namun, cahaya biru dingin itu langsung lenyap saat menyentuh bola cahaya putih, tidak meninggalkan efek apapun. Bola cahaya putih itu kemudian berubah menjadi emas, dan proyeksi palu-palu emas kecil muncul, menghujani Tang Dai, Lu Genggeng, dan Yan Feng. Ketiganya langsung tertegun, jiwa mereka terguncang oleh kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak bisa lagi menyerang dan berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri. Ini adalah salah satu keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong'er yang disebut mantra di tengah kekosongan badai spiritual. Keterampilan ini pernah mereka gunakan untuk menyelamatkan Juzi dalam perang, dan efeknya sangat menghancurkan. Juzi yang menyaksikan pertarungan ini, matanya menyempit saat dia mengingat kembali kejadian itu. Ada perasaan tak terlukiskan di matanya, campuran antara kekaguman dan keinginan untuk melawan. Ketiga master jiwa jahat itu bereaksi berbeda terhadap serangan ini. Tang Dai tertegun, Lu Genggeng mengangkat kepalanya dan meraung, sementara Yan Feng mengeluarkan lingkaran cahaya biru es untuk melindungi dirinya. Meskipun Yan Feng berhasil menahan serangan, dia tetap terjatuh dari langit.
Huo Yuhao sudah mempertimbangkan keselamatan Susansi. Sebelumnya, dia pernah bertanya kepada Susansi apakah mungkin untuk berpindah posisi dengan Wang Dong'er saat mereka menggunakan keterampilan fusi. Saat itu, Susansi mengatakan itu tidak mungkin karena kekuatan jiwa yang tidak stabil. Namun, 5 tahun kemudian, mereka telah menguasai teknik ini. Ini adalah salah satu gerakan pembunuh terkuat Sekte Tang, dan mereka menyimpannya untuk momen yang tepat. Strategi ini adalah pondasi Sekte Tang dan 7 Monster Strike. Huo Yuhao sudah mempertimbangkan keselamatan Susansi. Sebelumnya, dia pernah bertanya kepada Susansi apakah mungkin untuk berpindah posisi dengan Wang Dong'er saat mereka menggunakan keterampilan fusi. Saat itu, Susansi mengatakan itu tidak mungkin karena kekuatan jiwa yang tidak stabil. Namun, 5 tahun kemudian, mereka telah menguasai teknik ini. Ini adalah salah satu gerakan pembunuh terkuat Sekte Tang, dan mereka menyimpan untuk momen yang tepat. Strategi ini adalah pondasi Sekte Tang dan 7 Monster Strike. Mereka telah mengalahkan semua lawan mereka dan maju ke semifinal sebelum akhirnya mengungkap kekuatan terbesar mereka. Jika tim-tim yang sudah mereka kalahkan menyaksikan pertarungan ini, mereka pasti akan terkesima oleh kekuatan yang ditunjukkan Sekte Tang. Seorang penatua di antara penonton mengenakan topi bambu berkomentar dengan kagum. Shrek, selalu Shrek. Matanya berbinar dengan cahaya hijau redup, menunjukkan kekaguman yang mendalam. Ketiga master jiwa jahat itu berhasil dikendalikan. Bahkan Yan Feng yang terkuat pun mengalami kekosongan mental sementara. Huo Yuhao dan Wang Dong'er muncul kembali, tetapi mereka tidak langsung mengejar. Mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah menggunakan keterampilan fusi yang begitu kuat. Sementara itu, Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah bersiap untuk menyerang. He Chaito yang telah mengangkat meriam berat berwarna merah darah ke bahunya menunjukkan bahwa dia bukan sekedar insinyur jiwa kelas 6, melainkan sudah mencapai tingkat kelas 7. Ini adalah penemuan mengejutkan bagi Zengzan yang baru saja menyadari betapa hebatnya He Chaito. Dia telah menggunakan 3 alat jiwa kelas 7 secara berturut-turut, sesuatu yang mustahil bagi insinyur jiwa kelas 6 biasa. He Chaito berlutut dengan satu kaki, membidik meriamnya sambil tetap mengendalikan Eye of Fear di udara. Dia menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai insinyur jiwa kelas 7. Meskipun kekuatan jiwanya masih di tingkat 6 cincin, ini dimungkinkan berkat bantuan botol susu tertutup kelas 6 yang dia gunakan untuk mengisi ulang energinya. Xiao Xiao adalah yang pertama menyerang. Setelah Jiang Nanan melemparkannya ke udara dengan kekuatan putaran, Xiao Xiao meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah 3 master jiwa jahat. Dia melepaskan kuali penghancur 3 kehidupannya dan cincin jiwanya yang pertama dan kedua bersinar. Dia menggunakan kuali penghancur, menghantam Raja Kerangka dengan kekuatan penuh. Berkat informasi dari deteksi spiritual Huo Yuhao, Xiao Xiao tahu bahwa Raja Kerangka tidak sekuat kekejian dalam hal pertahanan. Serangannya berhasil mematahkan setidaknya 7 tulang rusuk Raja Kerangka dan membuatnya terlempar ke belakang. Xiao Xiao tidak berhenti di situ. Cincin jiwanya yang kelima menyala dan kualinya terbelah menjadi 3. 3 kuali itu mengeluarkan cahaya hitam pekat, membentuk penghalang cahaya besar yang memerangkap Raja Kerangka. Pertarungan ini semakin sengit, dengan Sekte Tang menunjukkan kekuatan dan strategi mereka yang luar biasa. Setiap anggota tim memainkan peran penting, dan kerjasama mereka yang sempurna membuat lawan-lawannya kesulitan untuk melawan. Tang Dai, sang Raja Kerangka, berjuang melawan ketidakstabilan jiwanya sendiri. Dia merasa seolah-olah gunung besar menekan jiwanya, membuatnya bahkan tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia terjatuh ke tanah, tertekan oleh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah efek dari keterampilan jiwa kelima Xiao Xiao, penghancur 3 kehidupan, yang menekan jiwa lawan dengan kekuatan dahsyat. Keterampilan ini pernah diuji oleh Huo Yuhao sendiri. Dan meskipun kekuatan spiritual Huo Yuhao setara dengan jiwa Doulo, dia butuh 3 menit untuk mengatasi tekanan tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya penghancur 3 kehidupan. Xiao Xiao dengan 5 cincin jiwa mampu menahan seorang master jiwa jahat berkekuatan 6 cincin. Keterampilan ini membuatnya tidak bisa bergerak, tetapi selama dia bisa mempertahankan konsentrasinya, lawan yang ditindas tidak akan bisa melawan. Namun, keterampilan ini memiliki kelemahan. Jika Xiao Xiao diserang dari luar saat menggunakan penghancur 3 kehidupan, keterampilannya bisa hancur. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa dia terlindungi saat menggunakannya.
Xiao Xiao sempat berpikir untuk menekan ketiga master jiwa jahat sekaligus. Tetapi Huo Yuhao menolak ide itu. Semakin banyak lawan yang ditekan, semakin besar kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Dalam situasi saat ini, menekan satu lawan sudah cukup. He Chaito dengan Eye of Fear dan meriam penusuk kelas 7-nya adalah satu-satunya yang bisa menyerang Raja Kerangka tanpa terkena efek balik dari penghancur tiga kehidupan. Ini adalah strategi yang dirancang dengan cermat oleh Huo Yuhao, memanfaatkan kekuatan setiap anggota tim untuk menciptakan keunggulan dalam pertarungan. Sementara itu, Yan Feng, master jiwa jahat lainnya, sudah bangkit dari pengaruh spiritual. Dia segera menyadari kelemahan penghancur tiga kehidupan dan menyerang Xiao Xiao dengan kekuatan es jahatnya. Yan Feng tahu bahwa timnya sekarang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan hanya 3 orang melawan 6 anggota Sekte Tang, meskipun dia tenang, kecemasan mulai merayap dalam dirinya. Yan Feng mengincar Huo Yuhao, merasakan bahaya besar dari pemuda itu. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menyerap kekuatan es Huo Yuhao, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan mungkin menjadi pendiri berikutnya dari Gereja Roh Kudus. Namun, serangan es jahatnya dihentikan oleh kekuatan es Huo Yuhao yang lebih tinggi. Di sisi lain, Lu Genggeng, si kekejian, juga bangkit. Dia mencoba menyerang, tetapi dihentikan oleh heksagram arai milik Wang Dong'er. He Chaito kemudian melepaskan tembakan meriam penusuk kelas 7-nya ke arah Lu Genggeng. Meskipun Lu Genggeng berusaha menghindar, tembakan itu menembus tubuh gemuknya, menciptakan lubang besar. Namun, Lu Genggeng segera pulih, menggunakan lemaknya untuk menutupi luka. Dia kemudian melompat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong'er, mencoba menghancurkan mereka dengan tubuh raksasanya. Wang Dong'er dengan sayapnya yang indah melayang ke udara dan melepaskan heksagram arai ke arah Yan Feng. Sementara itu, Huo Yuhao mengeluarkan Putri Salju dan Dewi Cahaya, 2 proyeksi kekuatan yang menyatu dengan tubuhnya. Dia siap menghadapi serangan Lu Genggeng dengan kekuatan penuh. Wang Dong'er dengan sayapnya yang indah melayang ke udara dan melepaskan heksagram arai ke arah Yan Feng. Sementara itu, Huo Yuhao mengeluarkan Putri Salju dan Dewi Cahaya, 2 proyeksi kekuatan yang menyatu dengan tubuhnya. Dia siap menghadapi serangan Lu Genggeng dengan kekuatan penuh. Pertarungan ini semakin sengit. Sekte Tang, meskipun memiliki keunggulan jumlah, masih harus berjuang keras melawan kekuatan luar biasa dari 3 master jiwa jahat yang tersisa. Setiap langkah dan serangan dirancang dengan hati-hati, menunjukkan betapa hebatnya strategi dan kerjasama tim Sekte Tang. Wang Dong'er melayang di dekat punggung Huo Yuhao, matanya penuh kecemasan. Meskipun dia percaya pada kemampuan Huo Yuhao, master jiwa jahat ini terlalu aneh dan berbahaya. Jika bukan karena desakan Huo Yuhao agar dia mundur, dia tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Namun, meskipun setengah panik, dia tidak lambat dalam bertindak. Dia segera melepaskan serangan cahaya Dewi Kupu-Kupu yang terbang ke arah Yan Feng untuk menghentikan serangannya. Yan Feng terkejut. Wang Dong'er yang tampaknya tidak berbahaya ternyata memiliki kekuatan yang mengejutkan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu yang dia lepaskan dipenuhi dengan aura cahaya yang pekat, meskipun tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan es jahat Yan Feng. Setiap bola cahaya meledak dengan kekuatan yang signifikan, memberikan perlawanan yang kuat terhadap serangan Yan Feng. Selain itu, heksagram arai yang muncul dari tanah memperkuat serangan Wang Dong'er, meningkatkan kekuatan setiap bola cahaya hingga 2 kali lipat. Yan Feng yang terpaksa menghindari heksagram arai, kecepatannya melambat drastis dan dia tidak bisa menyerang Huo Yuhao saat Lu Genggeng menyerbu ke arahnya. Yan Feng merasa gelisah. Dia tidak menyangka bahwa heksagram arai Wang Dong'er bisa digunakan Yan Feng merasa gelisah. Dia tidak menyangka bahwa heksagram arai Wang Dong'er bisa digunakan sebagai skill penguatan. Namun, dia segera mengubah targetnya. Cincin jiwa pertamanya dan ketiganya bersinar, dan tubuhnya berubah menjadi naga tulang. Dengan sayap besar yang terbentang, dia berbalik di udara dan menyerang Susansi yang sedang dilemparkan ke depan oleh Jiang Nanan. Susansi yang sudah dalam kondisi lemah karena cedera lamanya kambuh segera menggunakan perisai penyusuan Wu dan kekuatan dunia bawah misterius untuk melindungi diri. Namun, serangan Yan Feng terlalu kuat. Nafas naga es yang dilepaskan Yan Feng langsung membekukan Susansi menjadi patung es. Susansi terperangkap, tidak bisa bergerak.
Sementara itu, Lu Genggeng, si kekejian, menyerang Huo Yuhao dengan tubuh raksasanya. Huo Yuhao yang masih duduk di kursi rodanya mengangkat tangan kanannya. Proyeksi Ratu Salju dan Dewi Cahaya muncul di atasnya, memancarkan aura yang dingin dan mendominasi. Dengan telapak tangan sederhana, Huo Yuhao menahan serangan Lu Genggeng yang berbobot ribuan kilogram. Kursi rodanya meluncur mundur, menghindari serangan Lu Genggeng yang jatuh ke tanah dengan gemuruh. Menghindari serangan Lu Genggeng yang jatuh ke tanah dengan gemuruh membuat panggung bergetar. Yan Feng yang melihat ini merasa semakin yakin bahwa Huo Yuhao adalah ancaman terbesar. Meskipun Huo Yuhao hanya memiliki 5 cincin jiwa, kekuatan esnya yang mencapai tingkat es tertinggi membuatnya sangat berbahaya. Yan Feng memutuskan untuk fokus menghancurkan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia melepaskan napas naga sekali lagi. Kali ini menargetkan Wang Dong'er. Wang Dong'er dengan cepat menggunakan teleportasi instan, menghilang dan muncul kembali di belakang Huo Yuhao. Namun, serangan Yan Feng terlalu kuat. Nafas naga yang meledak di dekatnya membuat penghalang pelindung di sekitarnya membeku. Bahkan penghalang pelindung tidak bisa bertahan lama terhadap serangan itu. Huo Yuhao yang sedang berusaha melawan Lu Genggeng tiba-tiba diserang oleh kait besar yang terbuat dari cahaya putih pucat. Kait itu yang terhubung dengan rantai tulang menangkap Huo Yuhao dan menariknya ke arah Lu Genggeng. Huo Yuhao berusaha melepaskan diri, tetapi kait itu seolah-olah terhubung langsung ke jiwanya, membuatnya tidak bisa menggunakan teleportasi instan. Lu Genggeng yang marah karena pantatnya yang terasa dingin dan mati rasa setelah serangan Huo Yuhao membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan marah. Dia mendekati Huo Yuhao dengan niat menghancurkannya. Wang Dong'er yang berada di belakang Huo Yuhao juga terancam. Yan Feng melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, makam, sebuah formasi besar yang terbuat dari tulang. Formasi itu menciptakan kekuatan isap yang kuat, mencoba melahap kekuatan hidup Wang Dong'er. Meskipun heksagram arai melindunginya dari kehilangan kekuatan hidup, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan isap itu. Jiang Nanan yang akhirnya tiba di medan pertempuran berusaha membantu, namun situasi Sekte Tang semakin sulit. Yan Feng dengan kekuatan naga tulangnya tampaknya tidak terkalahkan. Sekte Roh Kudus dengan master jiwa jahat yang kuat seperti Yan Feng dan Lu Genggeng terus mendominasi pertarungan. Jiang Nanan yang telah memainkan peran pendukung sejak awal pertarungan segera bertindak. Dengan menggunakan teleportasi instan, dia muncul di samping Wang Dong'er dan memeluk pinggangnya. Jiang Nanan mengaktifkan tubuh emas terkalahkan yang melindunginya dari efek makam. Dengan cepat dia melemparkan Wang Dong'er keluar dari formasi dan melompat mundur sendiri. Wang Dong'er yang kini bebas marah, matanya dingin dan penuh tekad. Cincin jiwa keenamnya bersinar untuk pertama kalinya dan proyeksi besar Dewi Kupu-Kupu Radian muncul di belakangnya. Wang Dong'er terlihat lebih mempesona dengan proyeksi itu dan cahaya keemasan mulai menyebar dari sayapnya. Dia membuka sayapnya yang berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan proyeksi Dewi Kupu-Kupu Radian. Proyeksi itu melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya emas kebiruan yang menyilaukan, menyerang Yan Feng dengan kekuatan penuh. Ini adalah keterampilan jiwa keenam Wang Dong'er, tari Dewi Kupu-Kupu. Yan Feng yang melihat serangan ini tertegun. Dia segera mengubah bentuknya menggantikan tengkorak naga tulang dengan ekor naga besar yang melambai ke arah tari Dewi Kupu-Kupu. Namun, serangan Wang Dong'er terlalu kuat. Cahaya emas kebiruan menyebar ke seluruh tubuh Yan Feng, membuatnya berubah warna. Dewi Kupu-Kupu muncul kembali di belakang Yan Feng dan 7 ledakan berturut-turut mengguncang tubuhnya. Setiap ledakan membentuk kupu-kupu emas di udara, seolah-olah seekor kupu-kupu besar sedang menari. Yan Feng menjerit kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan jiwa Wang Dong'er bisa sebegitu menghancurkan. Dalam kepanikan, dia mengaktifkan tubuh sejati jiwa martialnya yang merupakan wujud sejati dari naga tulang. Sosok besar naga tulang muncul dengan panjang lebih dari 15 meter dan sayap selebar 10 meter. Tubuhnya terbuat dari tulang putih pucat, memancarkan cahaya biru es yang kuat. Naga tulang ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan kekuatan jiwa lawan, membuat serangan Wang Dong'er sia-sia. Naga tulang Yan Feng kemudian menyerang dengan nafas naga, mengarahkan serangannya ke Wang Dong'er. Wang Dong'er dengan cepat menggunakan teleportasi instan kembali ke sisi Huo Yuhao. Namun, naga tulang tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menyerang He Chaito yang sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Huo Yuhao yang melihat ini berteriak memperingatkan He Chaito. Susansi yang baru saja bebas dari es yang membekukannya segera melompat ke depan dan menggunakan perisainya untuk menahan serangan.
Namun, kekuatan serangan itu terlalu besar. Perisai Susansi retak dan dia terlempar ke belakang. Sementara itu, Huo Yuhao berhadapan dengan Lu Genggeng si kekejian. Lu Genggeng mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya, membuka mulutnya lebar-lebar hingga tepi bibirnya hampir mencapai telinganya. Dari mulutnya, terbentuk mulut berdarah raksasa yang mengeluarkan gas beracun. Huo Yuhao tahu bahwa serangan ini sangat berbahaya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar. He Chaito yang berada di belakang segera bertindak. Eye of Fear-nya menembakkan sinar cahaya kuat ke arah Lu Genggeng, sementara meriam penusuknya menembak ke tubuh gemuk kekejian itu. Serangan ganda ini memaksa Lu Genggeng mundur, meskipun tubuhnya yang gemuk dan berlemak menahan sebagian besar kerusakan. Huo Yuhao menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri dari kait yang menahannya. Dia mengaktifkan Armor Empress dan Ice Empress, membekukan mulut berdarah dan kait yang mencoba menangkapnya. Dengan cepat dia meluncur mundur, menghindari serangan Lu Genggeng. Meskipun menang jumlah, terus berjuang dengan strategi dan kerjasama yang solid. Namun, kekuatan naga tulang Yan Feng dan ketangguhan Lu Genggeng membuat situasi semakin sulit. Setiap langkah dan serangan harus dihitung dengan cermat, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Yan Feng dengan naga tulangnya yang perkasa merasa yakin bahwa dia bisa menantang bahkan jiwa Doulo dengan kekuatan sage jiwa 7 cincinnya. Ketika dia menyerang, perisai Susansi hancur berantakan dan Susansi sendiri terlempar ke belakang, meludahkan darah. Jiang Nanan yang terjebak dalam penjara Bonnie Claw berteriak kesakitan, mencoba melepaskan diri tetapi tidak berhasil. He Chaito yang melihat situasi ini segera bertindak. Dia melepaskan Invisible Barrier dan 2 meriam jiwa kelas 6-nya menyerang Yan Feng dengan segala yang dia miliki. Namun, serangan He Chaito tidak berpengaruh pada Yan Feng. Naga tulang terlalu kuat. Meskipun serangan He Chaito berhasil menghentikan Yan Feng sejenak, dia segera menyerang balik, menghancurkan Invisible Barrier dan hampir merusak penghalang pelindung He Chaito. He Chaito terlempar ke belakang, terluka, tetapi masih lebih beruntung daripada Susansi. Di langit, awan suram bergemuruh seolah-olah siap meledak. Lu Genggeng si kekejian bangkit kembali dengan marah. Tubuhnya yang gemuk mengeluarkan lemak yang menjijikan. Tetapi itu adalah energi yang dia kumpulkan dari mayat yang dia lahap. Dia menyerbu ke arah Huo Yuhao siap menghancurkan musuhnya. Yan Feng setelah menyingkirkan Eye of Fear di langit, mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Naga tulangnya yang besar dengan cepat mendekati mereka, menciptakan tekanan yang luar biasa. Dia juga melepaskan nafas naga ke arah Xiao Xiao, berusaha membebaskan Tang Dai dari tekanan penghancur 3 kehidupan. Situasi Sekte Tang semakin kritis. Susansi terluka parah, Jiang Nanan terjebak, He Chaito membeku, dan Xiao Xiao berjuang mati-matian menahan Tang Dai. Hanya Huo Yuhao dan Wang Dong'er yang masih bisa bertarung melawan Lu Genggeng dan Yan Feng yang perkasa. Namun, Huo Yuhao tetap tenang. Matanya berubah menjadi keemasan dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Kursi rodanya juga bersinar dan di belakangnya muncul proyeksi pria jangkung yang misterius. Proyeksi ini menirukan gerakan memukul dan aura yang mirip dengan turunnya sang penguasa menyebar, menghalangi nafas naga Yan Feng. Huo Yuhao kemudian mengaktifkan kebangkitan kedua dari tingkat White Silver tubuh jiwanya. Mata vertikal di dahinya terbuka dan proyeksi mata besar berwarna perak muncul di belakangnya. Ini adalah salah satu kartu truf terbesar Huo Yuhao yang dia simpan hingga saat-saat genting seperti ini. Yan Feng terkejut. Dia tidak menyangka Huo Yuhao memiliki kemampuan seperti ini. Apakah ini berarti Huo Yuhao adalah mata-mata dari sekte tubuh? Pikirannya dipenuhi kebingungan, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenung. Dia mengepakkan sayapnya mencoba menghancurkan Huo Yuhao, tetapi sekelilingnya mulai berdistorsi, membuatnya sulit untuk bergerak. Wang Dong'er yang berada di dekat Huo Yuhao memasuki kondisi ajaib. Sayapnya terbuka lebar dan dia memeluk Huo Yuhao dari belakang, memberikan dukungan penuh. Naga tulang Yan Feng mencoba membubarkan distorsi cahaya, tetapi justru semakin jelas. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Lu Genggeng menjerit kesakitan. Tubuhnya yang gemuk hancur berantakan dan lemaknya berserakan di seluruh arena. Huo Yuhao dengan lengan kirinya yang baru pulih telah melancarkan serangan mematikan. Lengan kirinya yang sebelumnya lumpuh kini telah pulih berkat energi es tertinggi yang dia serap. Yan Feng terkejut, bagaimana mungkin Huo Yuhao melukai Lu Genggeng yang bahkan tahan terhadap serangan alat jiwa kelas 7. Namun, kenyataannya tidak bisa disangkal. Tubuh Lu Genggeng hancur dan dia terlempar ke arah Yan Feng.
Huo Yuhao dengan mata vertikalnya yang berkedip terus menciptakan distorsi di udara. Bahkan penonton tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia menggunakan lengan kirinya yang baru pulih untuk melancarkan serangan dahsyat. Ini adalah kejutan besar bagi semua orang, termasuk Scorpion Tiger Doulo yang menyaksikan pertarungan dari area peristirahatan. Huo Yuhao tidak menipu siapapun. Lengan kirinya baru pulih beberapa hari yang lalu berkat distilat murni dan energi es tertinggi yang dia serap. Kini, dengan lengan kirinya yang pulih, dia memiliki kekuatan baru untuk melawan musuh-musuhnya. Pertarungan ini belum berakhir, tetapi Huo Yuhao telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Sekte Tang, meskipun dalam situasi sulit, masih memiliki harapan untuk bangkit dan memenangkan pertarungan ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 90. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan dan kelebihan durasi harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.